the people, selamat datang sore ini. Bakal ada peresmian JPL Pinisi oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Tapi orangnya udah datang belum? Oh udah. Mana? Kita agak ngejar Pak Anies. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Ada lagi 1, 2, 3. Langsung ke arah nih Pak. Pak, mungkin kita lagi dari sini aja. Jalan aja di timur jalan ya. Naik JPU ke arah sepeda. Mundur lagi ya. Sepedanya Bapak aja, satu aja. Monitor. Siapa nama? Gak usah. Satu aja sepedanya. Yang diturunin sepeda Bapak aja ya. Sementara rajanya stepper. Kapasitasnya berapa nih? 3 ton. Ya. Kapasitas 3 ton, sekitar 30 orang. Sebelum sepeda yang mountain bike, tapi kalau yang lipat bisa lebih ke 20. Liftnya jalan. Ini udah masuk lift. Enak, nyaman. Nice. Selain di sini ada di mana? Enggak, maksudnya? Oh, seluruh JPO ini. Seluruh JPO cuma dan oh satu ini. Ini aja kan? Ke Jakarta, Iya. gedung atau apa nggak ada pakai? Enggak. Mas Resna, Mas. Ya, sepedanya sepeda Bapak aja ya? Iya, sepeda Bapak. Kalau bisa sih beberapa sepeda. Jangan ada contoh. Oke, depan. Ambil gambar. Depan.
dalam aja. Yang Nanti kamera. Pak Gupnya masuk lagi bawa sepeda. Oh gitu. Maju aja. Bang, yang di sini clear dulu, Bang. Turun dulu. Nah, ambil dari sini ya. Coba aku lewat sini ya. Sini, Bang. Oke, udah naik lift, Pak. Masuk. Gua masuk, kok. Berdiri berapa banyak? Tadi 10 Pak, sepeda segini 10. Lihat jualannya duluan aja. Yang lainnya Agung nanti nggak pakai sepeda, kita duluan aja. Iya, yang lain Lewat sini duluan yuk. nggak pakai sepeda duluan ke depan, Ke depan. belakangin kameranya. Kameranya banyak banget. Ini sepedanya Pak Anies. JPS Pinisi Karet Sudirman ditandai dengan penarikan tirai oleh Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Gubernur untuk melakukan penarikan tirai. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, jembatan penyeberangan sepeda yang sekaligus juga jembatan penyeberangan orang Pinisi Karet Sudirman dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dipergunakan. Boleh kita berikan applause atas JPO JPS Pinisi Karet Sudirman yang baru saja diresmikan.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Gubernur untuk melakukan foto bersama para undangan VIP. Di foto Mas Antar juga ya, ambil juga ya. Yang mana? Yang ini ya? Oke. 2, 1. Sekali lagi. Selesai, terima kasih. Teman-teman ya, kita atur dulu bentar, kita atur dulu bentar ya. Selanjutnya berkenan Gubernur DKI Jakarta Jakarta menuju ke tempat press conference. Tes. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Yang terhormat, yang kita cintai bersama Bapak Gubernur, Bapak Anies Rashid Baswedan PSD, Bapak Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Direktur PT PKN, Direktur Utama PT Arkonin, dan Direktur Utama PT Apik sebagai pelaksana. Alhamdulillah di hari yang bahagia ini kita dapat berkumpulasi jembatan penyerbangan orang JPO atau jembatan penyeberangan sepeda JPS Pinisi Karet Sudirman. Dengan ini saya laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa kegiatan revitalisasi JPO JPS Karet Sudirman sudah selesai, baik secara struktur, fungsi maupun fasilitas penunjang lainnya yang berada pada di JPO ini. Revitalisasi JPO ini dibangun menggunakan dana kompensasi kelampauan nilai koefisien luas bangunan atau KLB daripada PT Permandani Katulistiwa Nusantara di bawah kendali Dinas Bina Marga dengan menampilkan desain kapal pinisi berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur Provinsi Jakarta. Desain ini dipilih sebagai representasi sosok kapal pinisi yang dahulu merupakan alat transportasi kebanggaan Nusantara, keberadaannya di tengah gedung pencakar langit di tengah berkalurat jantung ibu kota, menandakan semangat untuk terus maju, berinovasi dan berkolaborasi di tengah perkembangan kota Jakarta yang semakin maju dan mampu merubah Jakarta menjadi wajah Jakarta baru. Sebelum direvitalisasi, keberadaan JPO ini sangat memprihatinkan dengan adanya kelemahan struktur serta kerusakan yang ada pada beberapa bagian seperti atap, lantai rusak, lebar tangga yang sempit. Revitalisasi JPO ini mulai pembangunannya pada bulan April 2021, diawali dengan pembongkaran atap dan tangga JPO existing dan dilanjutkan dengan menambah struktur baru serta berbagai fasilitas lengkap. Alhamdulillah pada bulan Januari 2022, JPO JPS ini bisa diselesaikan dengan baik. Jembatan ini bukan hanya sebagai jembatan penyeberangan orang saja, melainkan juga sebagai jembatan penyeberangan sepeda, serta memiliki anjungan pandang sebagai sarana interaksi ruang ketiga bagi masyarakat. Fasilitas yang dihadirkan pada jembatan ini sangat lengkap, yaitu jembatan penyeberangan ini dengan bentang 66,2 meter, jembatan penyeberangan sepeda dengan bentang 89,7 meter, galeri apresiasi untuk para tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi COVID tahun 2020-2021 berjumlah 37 orang. Dan lift berkapasitas 3 ton mampu melayani 30 orang, disabilitas, ibu hamil dan lansia, serta 9-10 sepeda. Sensor beban juga juga dipasang di anjungan dengan membatasi keberadaan orang di anjungan sebanyak maksimal 5 orang. Walaupun sebenarnya kapasitas lebih dari 50 orang. 14 unit CCTV juga dipasang tersebar di seluruh area JPO JPS untuk menjaga keamanan dan keamanan pengguna JPS ini. Kemudian lampu RGB yang dapat menambah nilai estetika pada malam hari. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas arahan dan petunjuknya selama proses revitalisasi ini. Semoga hadirnya JPO JPS ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh warga masyarakat Kota Jakarta
sesuai dengan slogan Kota Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang hadir di sini. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Arkonin dan juga Direktur Utama PT Abadi Prima Intikarya dan Direktur Utama PT Permadi Katulistiwa Nusantara. Yang saya muliakan keluarga tenaga kesehatan yang wafat selama penanganan pandemi dan teman-teman media semuanya. Sore hari ini kita menyaksikan dimulainya penggunaan jembatan penyeberangan sepeda dan jembatan penyeberangan orang Pinisi Karet Sudirman. Jembatan ini dirancang untuk bisa memfasilitasi pesepeda yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman untuk bisa menyeberang. Karena selama ini pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman tidak bisa menyeberang kecuali di ujung selatan Bundaran Senayan atau di ujung utara Bundaran HI. Dengan adanya jembatan penyeberangan sepeda ini, mereka yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi bisa punya akses di tengah untuk berpindah dari sisi barat ke timur atau sisi timur ke barat. Kemudian yang kedua, jembatan ini dirancang dengan konsep kapal pinisi yang tadi sudah dijelaskan, di mana kapal ini mengantarkan masyarakat di masanya untuk bisa mengarungi berbagai belahan dunia. Kita berharap bahwa kota Jakarta ini akan menjadi kota yang tangguh, kota yang ulet, yang warganya akan membawa kota ini menjadi salah satu kota global yang diperhitungkan di dunia. Proses perancangan dilakukan sejak tahun 2018, awal 2019. Kemudian proses ini berjalan, muncul pandemi, sehingga kita menahan untuk tidak melakukan kegiatan konstruksi. Nah, pada proses itulah kemudian proses pembangunan dilakukan pada saat kita masih mengalami pandemi, dan di jembatan penyeberangan sepeda dan penyeberangan orang ini kemudian menjadi satu tempat untuk mengekspresikan rasa hormat kita, penghargaan kita kepada para tenaga medis yang telah menjadi pertahanan terakhir kita untuk menyelamatkan sesama. Sebagian dari para tenaga medis itu berpulang mendahului kita. Nama-nama mereka dipatri permanen di tempat ini sebagai bentuk penghargaan. Hadir bersama kita ini di sisi kanan saya adalah keluarga dari para medis ataupun tenaga medis dan dokter perawat yang mewakili dari 37 nama yang saat ini sudah dipasang namanya. 37 ini adalah tenaga medis di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang wafat selama penanganan pandemi. Nantinya akan ditambahkan dengan nama-nama tenaga medis yang wafat di Jakarta tapi bukan berada di dalam jajaran Dinas Kesehatan. 37 ini yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta. Tempat ini bukan saja menjadi tempat untuk menyeberangkan dari sisi timur ke barat atau barat ke timur bagi pejalan kaki ataupun pesepeda, tapi kami berharap tempat ini memberikan pengalaman baru berada di kota, berada di jalan yang memiliki pencakar langit terbanyak di Indonesia. Ini adalah ruas jalan yang harus memberikan pengalaman tentang ruang atas. Selama ini, jalanan ini yang penuh dengan gedung pencakar langit, orientasinya bawah.
kita mengajak kepada masyarakat untuk merasakan Jakarta sebagai sebuah landscape yang bisa dinikmati arah atas. Karena itulah mengapa konsepnya adalah sebuah tempat yang tinggi, tempat yang bisa merasakan kota ini. Jadi kita membangun jembatan penyeberangan orang dan jembatan penyeberangan sepeda sebagai tempat untuk memberikan pengalaman baru bagi warga. Dan di sini kita berharap bisa mempertemukan warga, di sini berharap bisa ikut menyatukan warga. Dan pengalamannya mudah-mudahan bisa menjadi satu keunikan yang mereka bisa bagikan kepada keluarga, kepada kolega, kepada tetangga, dan teman-teman lainnya. Kita ingin kota ini selalu memberikan pengalaman baru bagi warganya. Itulah dasar pemikiran mengapa kita membangun tempat ini, dan kami berharap dengan keunikan tempat ini menambah daya tarik Jakarta, daya tarik kota untuk dinikmati warganya. Ruang ketiga yang kita bangun di tempat ini diharapkan bisa memberikan perasaan kesetaraan. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja atau tempat belajar, dan ruang ketiga adalah ruang bersama bagi masyarakat. JPO dan JPS ini adalah ruang ketiga yang dibangun untuk memberikan perasaan kesetaraan. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja membangun tempat ini, merancang panjang, Pak Nurjaman dan kawan-kawan. Kita masih ingat rapat-rapat yang panjang membicarakan rancangannya, dan alhamdulillah hari ini itu semua tuntas. Dan kami berharap yang dikerjakan di tempat ini menjadi babak baru, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi fasilitas publik yang secara fungsi memenuhi kebutuhan masyarakat, secara estetika membawa Jakarta kepada next stage sebagai kota global dunia. Demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah cukup. Ada pertanyaan teman-teman? Sore Pak Anies. Sorry. Pak, saya dari Aksa Nation. Pak, saya mau nanya, JPO di Jakarta yang Sudirman Tamrin kan sebenarnya masih ada Sarina, ada ini Ben Hill yang belum direvitalisasi. Apakah itu selanjutnya Pak? Dan yang kedua, apakah ada karakter sepeda untuk bisa akses di sini? Kan ada sepeda Starling, ada sepeda olahraga juga dan lain sebagainya. Apa semua sepeda boleh ke sini? Oke, berikutnya. Ada lagi, satu lagi. Oke, cukup ya. Sip. Gini. Semua JPO di Jakarta dipantau, bukan hanya di Jalan Jenderal Sudirman, di semua kawasan Jakarta. Dan bila dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan, maka kita akan lakukan perbaikan. Sama seperti ini. Ini saya ingat pertama kali kasusnya di sini. Sore hari saya datang bersama-sama dengan tim memantau kawasan pembangunan. Waktu itu persiapan Asian Games di awal 2018. Pada saat saya berada di sisi timur ini, di samping gedung di samping itu, beberapa warga yang turun menceritakan, Pak, ini JPO-nya istilah mereka mantul. Kalau jalan itu mantul. Lalu saat itu sesudahnya saya minta kepada tim untuk mereview, dan tim Bina Marga mereview tentang jembatan ini, dan memang jembatan ini sudah perlu dilakukan revitalisasi karena bisa berisiko. Dari situlah kemudian cerita awalnya mengapa dilakukan revitalisasi. Nah, kita mengapresiasi laporan warga. Jadi kita sendiri punya tim untuk memonitor, tapi bila ada laporan warga akan direspon dan kita akan lakukan perbaikan. Lalu yang kedua, kota ini akan terus memberikan perasaan kesetaraan bagi warganya. Kendaraan umum, fasilitas umum dibangun untuk memberikan perasaan kesetaraan itu. Masuk ke dalam MRT tidak ada ruang VIP, tidak ada ruang ekonomi. Naik ke Transjakarta tidak ada tempat berdiri VIP, tempat berdiri ekonomi. Jalan di trotoar tidak ada jalur VIP, jalur ekonomi. JPO ini, lift yang bagus itu boleh dipakai untuk pengendara sepeda siapa saja. Baik yang menggunakan sepeda untuk mencari
penghasilan, pendapatan, mau seperti misalnya berdagang, ataupun yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi tidak akan ada larangan untuk jenis sepeda yang digunakan. Yang penting adalah memang ini digunakan untuk menyeberang, tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi yang penting fungsinya digunakan, tapi tidak ada pembatasan tentang jenis sepedanya ataupun profesi yang boleh menggunakannya. Gitu ya. Sudah cukup jelas saya rasa, teman-teman. Terima kasih. Kita lihat dari sisi sana ya. Ambil gambar sebentar ya. Wabarakatuh.